Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah Wahyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan makalah kami dari kelompok 1, mata kuliah Micro Teaching, pada poin keterampilan bertanya lanjut. Nah, keterampilan bertanya lanjut ini memiliki tujuan yaitu sebagai upaya yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dan berpikir secara komprehensif, secara mendalam, baik dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Nah, adapun manfaat penggunaan keterampilan bertanya lanjut diantaranya yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapatnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membentuk dan mengungkapkan jawaban yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, menolong peserta didik untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide kepada temannya secara timbal balik. Nah, yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh kesuksesan melebihi apa yang biasa dicapainya. Nah, pada keterampilan bertanya lanjut ini memiliki 4 komponen. Nah, yang pertama adalah pengubahan tuntutan tingkatan kognitif, kedua urutan pertanyaan, ketiga pertanyaan pelacak, yang keempat adalah peningkatan interaksi antar siswa. Langsung saja kepada komponen yang pertama, yaitu pengubahan tuntutan tingkatan kognitif. Nah, perubahan ini mengacu pada taksonomi Bloom. Nah, yang mana pertanyaan itu akan diklasifikasikan menjadi 6 jenis tingkatan. Nah, yang pertama adalah pertanyaan ingatan atau knowledge, pertanyaan pemahaman atau comprehension, yang ketiga pertanyaan penerapan atau application, yang keempat adalah pertanyaan analisis, yang kelima pertanyaan sintesis, dan yang keenam adalah pertanyaan evaluasi. Lanjut ke contoh pertanyaan. Nah, salah satu contoh pertanyaan ingatan yaitu, apakah Anda mengingat tentang mubtada khobar? Yang kedua, contoh dari pertanyaan pemahaman yaitu, menurut bahasa Anda sendiri, apakah arti fi'il? Contoh pertanyaan untuk yang ketiga adalah, menurut Anda, bagaimana contoh dari isim nakiroh? Salah satu contoh dari pertanyaan yang keempat adalah, menurut Anda, apa perbedaan antara isim ma'rifat dan isim nakiroh? Nah, kemudian untuk contoh pertanyaan yang kelima atau pertanyaan sintesis, yaitu apa kesimpulan yang dapat Anda kemukakan tentang naibul fa'il? Nah, contoh yang terakhir untuk pertanyaan evaluasi yaitu, untuk pelajaran bahasa Arab, menurut Anda, mana yang lebih baik, pembelajaran secara offline atau pembelajaran secara online? Berikan alasanmu. Seperti itu. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu urutan pertanyaan. Nah, pada urutan pertanyaan ini, guru harus dan hendaknya mengajukan pertanyaan secara urut. Nah, pertanyaan secara urut ini itu dari seperti apa gitu? Seperti apa? Pertanyaan yang urut itu adalah pertanyaan dari tingkat kognitif yang rendah menuju tingkat kognitif yang tinggi. Nah, untuk apa sebenarnya pertanyaan ini harus diurutkan atau harus urut secara logis? Nah, untuk supaya guru itu dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Jadi, guru itu dilarang mengungkapkan atau mengajukan pertanyaan secara tidak urut. Maksudnya, dari yang mudah, kemudian mudah lagi, kemudian sulit, terus mudah lagi, sulit, mudah lagi gitu. Jadi harus secara urut dan logis gitu.
Nah, untuk komponen yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh saudari Sekar pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.